Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Diah Rata Permatasari 7082 bisa berjumpa kembali dengan semuanya di acara Under the Cover, sebuah acara bedah buku yang diselenggarakan oleh BAR SMA Tenggir 70 atas ulang tahunnya yang ke-40 ya. Jadi tahun depan sebenarnya kita akan mengadakan reuni Akbar, tapi ini Road to Reuni Akbar 40 tahun SMA 70. Oke, acara ini udah yang ke-7 kalau nggak salah ya, Mas Fatur ya, betul ya. Nah ini kita bedah bukunya bermacam-macam, dari mulai bedah buku fotografi, buku hobi, buku novel, kumpulan cerpen, autobiografi, minggu lalu bahkan buku psikologi, dan kali ini buku politik. Disertasi dari sahabat kita, alumni 70 juga, adik kelas saya ini 7089 ya, Dr. Retor Awe Kaligis. Halo Mas Retor. Halo. Selamat sore, apa kabar? Sore. Nggak lagi ngajar ya hari ini ya? Nggak lah kalau Sabtu ya. Oh, lagi sidang-sidang sarjana mungkin ya sekarang ya? Lagi banyak ya, sidang? Iya, Minggu-minggu ini. Minggu-minggu ini ya, lagi banyak sidang ya. Oke. Kelihatannya kalau tadi dari slide-nya, waktu SMA, ini juga ya. Jagger juga. Itu suka di barisan itu nggak pelempar batu? No comment. No comment. Pelempar batu sembunyi tangan nanti. Ada kakaknya di sini takut jadinya ya. Ada kakaknya siapa namanya? Job DKS Kaligis itu kakaknya ya? 70? Iya. 86. 7086 saya lihat ya. Wah, ini keluarga 70 rupanya. Ya, jadi mungkin Mas Rektornya ini sudah terbiasa diajarin ya sama kakaknya. Untuk jadi anak 70 harus bisa ini ya, jadi pelempar batu. Ya, bercanda ya, Rektor ya. Oke, kalau saya lihat ini sejarahnya dari waktu masa SMA itu udah mulai tertarik sama politik nggak sih? Ya, dinamika aja. Dinamika. Ya kan kebetulan di jurnalistik. Oh, kuliahnya ya, jurnalistik ya? S1-nya jurnalistik ya kan. S1-nya jurnalistik. Mesti baca-baca perkembangan masyarakat. Mau nggak mau ya, jadi mau nggak mau. Jadi tertarik sama politik. Jadi mulai masuk ke kancah politik itu waktu kapan itu? 91 kali. 91 ya? Oh, udah lulus ya? Masih kuliah di Bandung. Masih kuliah di Bandung, itu udah mulai ya paling nggak minat lah. Baru minat, ikut tadi yang pemudanya mungkin ya, barisan pemudanya ya. Oke, keren. Terus kemudian dari situ lanjut, begitu udah lulus lanjut jadi kader malahan ya. Jadi kader ya, jadi kader PDIP. Keren. Ikutan caleg nggak sih? Sempat ikutan nggak? Oh, dulu 2004. Oh, 2004 ikutan. Untuk daerah mana? DPR DKI. DPR DKI. DPRD DKI. DPR. Oh, DPR. Oh, oke. Dapil DKI. Dapil DKI. Sukses waktu itu? Belum? Oh, enggak. Ya. Enggak. Susah lah ya. Banyak soalnya kan calonnya ya. Jadinya nggak bisa langsung lah ya. Oke. Nah, ini keren banget begitu S2, tesisnya tentang apa teh kalau S2-nya? Tesisnya tentang sosial politik juga kan? Buruh. Oh, memang ininya apa namanya? Rektor ini punya ketertarikan sendiri ya untuk menggali informasi tentang buruh dan wong cilik mungkin ya, atau gimana? Iya. Betul ya? Ya, itu kan nggak jauh dari situ. Nggak jauh dari situ ya?
Jadi S3-nya disertasinya tentang apa namanya Wong Cilik ini ya, Marhayan. Ya, ini sebenarnya buku ini dari disertasi itu kan, dari disertasi di S3 di UI ya, FISIP UI ya. S3-nya FISIP UI ya. Ya, jadi ketertarikan Retor tentang Wong Cilik dan buruh dan sebagainya disusun dalam bentuk disertasi ya, dan kemudian diterbitkan sebagai buku gitu ya, Dokter ya. Bisa cerita sedikit tentang isi bukunya gitu, silahkan. Bukunya maksudnya di slide atau gimana? Boleh dibantu dengan slide boleh, silahkan. Nah. Kelihatan ya? Kelihatan. Belum mulai aja. Masih persiapan. Udah kelihatan nih? Masih started screen sharing. Oh, belum. Kok di off? Jangan ditutup lagi. Dibiarin aja dulu. Nanti juga kelihatan. Dikliknya bagian yang itu yang tadi ya. Yang PPT-nya. PPT-nya. Ini PPT. Bukan yang diklik tadi di screen sharing-nya. Waktu di screen share, di situ ada beberapa window. Window yang diklik adalah yang window PPT. Ini udah. Sudah ya? Tapi masih belum. Belum, masih proses, belum mulai. Ya. Sambil nunggu, mungkin kita bisa kasih tahu dulu ke para audiens bahwa ini buku Retor ini tentang Marhayan dan Wong Cilik, membedah wacana dan praktek nasionalisme bagi rakyat kecil dari PNI sampai PDI Perjuangan. Ini kayaknya window-nya belum keklik deh. Retor klik window-nya masih belum tepat. Share screen-nya diklik, terus kemudian ada window di situ. Minta tolong Naya bisa nggak ya? Nah, ada PPT-nya Mas Retor bisa di cerita aja dulu deh, Mas Retor. Oh iya. Nanti saya yang iniin deh. Saya yang share. Ditutup dulu aja. Langsung aja cerita. Nanti saya coba share. Oke. Kalau ini sumbernya itu kan awalnya dari disertasi saya tahun 2009 di FISIP UI. Oh ya. Di judulnya itu panjang, judul akademis ya, nasionalisme bagi rakyat kecil, studi komparatif praktek dan nasionalisme pada PNI, PDI, dan PD Perjuangan di masa kemerdekaan. Yang dimaksud di masa kemerdekaan itu dari 1945 sampai 2005. Itu 60 tahun. Iya. Nah, awalnya itu saya ngajuin kedua penerbit 2010 sampai 2012, tapi ditolak. Oh. Ya, mungkin nilai terlalu serius dan naskahnya terlalu serius karena ya namanya disertasi, masa lucu-lucuan. Dan pada saat itu tahun 2010-2012 itu masyarakat tuh sedang jenuh topik politik ya, sehingga dianggap tidak marketable ya. Nggak pas lah ya. Waktu itu kan apalagi ada zaman Harry Potter segala macam, itu kan tren-tren penerbit itu kan ke situ. Ya, lagi lebih asikan yang itulah ya. Fiksi. Yang serius ya. Terus 2013 ada satu penerbit yang bersedia menerbitkan, tapi
biaya cetaknya ditanggung penulis, ditanggung saya. Sedangkan penerbit hanya memfasilitasi layout, promosi, distribusi. Nah, itu bisa tanya biaya cetaknya berapa? 15, dia bilang. Lumayan juga. Ya, makanya saya belum memutuskan. Nah, saat saya belum memutuskan, ada satu penerbit yang mengirim email. Saya, dia justru bersedia membayar penuh penerbitan buku dan kasih fee. Saya nggak kenal. Sebelumnya saya nggak kenal. Dia tahu saya itu setelah baca disertasi saya di Pustakaan UI. Waktu itu Pustakaan UI masih online, jadi semua masih bisa ya diakses orang lain. Masih bisa diakses lain secara full. Kalau sekarang diaksesnya paling judul sama abstrak. Dulu masih bisa diakses full. Terus dia ngirim email ke saya menawarkan penerbitan. Akhirnya saya setuju. Itu penerbit margin kiri itu tadi ya? Itu. Kemudian ketika proses editing, penerbit juga minta saya untuk mengusahakan kata pengantar buku dari Bapak Jokowi yang saat itu menjabat Gubernur DKI dan menjadi calon presiden. Masih capres, belum jadi presiden. Masih capres waktu itu ya? Akhirnya saya memberi kesediaan Pak Jokowi, ya, beliau sanggup. Prosesnya sekitar 3 minggu sampai sebulan. Minta tanda tangan, minta kata pengantar dari beliau itu ya? Baru Juni 2014 buku itu terbit dan mulai diedar di toko-toko buku, terutama Gramedia. Gramedia ya? Terutama. Keren. Kemudian November ada resensinya di Harian Kompas, 16 November 2014. Kemudian 2014 juga saya lupa bulan apa, itu ada di resensi di majalah Sindo. Ya. Nah, 2015-nya karena saya sebagai dosen ya saya dapat insentif penulisan buku ajar dari Kemenristek Dikti. Jadi buku itu dipakai untuk buku ajar ya? Karena dipakai sebagai bahan ajar waktu perkuliahan. Akhirnya jadi dapat program. Dapat ini insentif. Wah, malah dapat duit ya? Lumayan. Oke, terus lanjut. Wah, ini juga akhir ya itu waktu tahun 2015 itu Frankfurt Book Fair itu Indonesia kebetulan jadi tamu khusus kan. Di Frankfurt Book Fair. Nah, dari tamu salah khusus satu terpilih ya. Salah satu yang terpilih untuk ikut Frankfurt Book Fair buku ini. Ya itu sih sejarahnya. Oke. Jadi kalau bukunya sendiri itu kan Marhaen dan Wong Cilik ya. Apa sih bedanya gitu? Marhaen dan Wong Cilik, dan kemudian apa hubungannya juga dengan konsep nasionalismenya si PNI ini dan kemudian berkembang menjadi PDIP. Kalau dari buku itu pada dasarnya sih sama prinsipnya. Kaum yang miskin dan dimiskinkan oleh sistem. Nah, tapi penamaannya itu kan karena konteks perkembangan zaman. Dulu Marhaen kan istilahnya kesannya Orde Lama. Makanya pada zaman Orde Baru muncul istilah Wong Cilik karena untuk menghindari paradigma itu ya. Istilah itu ya jadi pakai istilah Wong Cilik. Intinya sih sama. Oke. Dan kemudian kalau ini dilihat dari PNI, kemudian bridgingnya di PDI dan kemudian PDIP, itu bagaimana kaitannya si Wong Cilik ini dengan nasionalisme gitu loh. Karena kan nasionalisme kebangsaan, sementara Wong Cilik is something else gitu ya, part of kebangsaan, tapi bagaimana dia menjadi salah satu. Nah, itu ada di slide di situ di slide. Yang berikutnya ya? Oke.
Iya, iya. Jadi di sini persoalannya, masalahnya gini ya, Indonesia itu kan multi etnik ya. Kalau dibilang setiap pulau di Indonesia aja punya berapa suku bangsa kalau kita bisa bicara gitu ya. Sumatera ada berapa banyak tuh ya, orang Aceh sama orang Batak beda dong, sama orang Padang beda lagi gitu ya, sama orang Lampung beda lagi gitu. Apalagi di Jawa dari mulai Banten sama Bandung aja sama-sama di sebelah barat aja beda gitu ya. Belum lagi dengan Betawi maupun dengan Jawa Timur itu beda-beda gitu. Nah ini kan pasti banyak dong masalah di situ gitu ya. Apakah kebinekaan itu terus kemudian dikaitkan dengan nasionalisme dan kemudian juga dikerucutkan ke marhaen atau wong cilik ini gimana ininya kalau boleh digali lagi gitu loh. Oke. Kalau gagasan nasionalisme sendiri awalnya itu dari Barat, pemikiran Barat. Tapi Indonesia itu punya kekhasan. Kekhasan itu kalau sejarah nasionalisme bangsa Barat itu dasarnya kesamaan bahasa, suku. Nah, contohnya misalnya Inggris kan bahasanya sama. Terus Jerman juga suku bangsanya itu sama. Nah, kalau Indonesia kan berbagai macam. Nah, itu dia. Bahasa, budaya, keyakinan. Nah, itu dipersatukan oleh rasa semenangungan. Nah, di antara bangsa jajahan sendiri, nasionalisme itu ada perbedaan. India itu nasionalismenya di kalangan pengusaha. Nehru itu kan pengusaha segala macam. Yeah. Nah, makanya muncul gerakan namanya Swadesi. Swadesi itu kan gerakan kaum berjuasi di India untuk memenangkan persaingan dagang dengan Inggris. Tapi di Indonesia itu nasionalisme yang gerakin itu kalangan intelektual, pendiri bangsa. Itu mengaitkannya tidak hanya kemerdekaan bangsa, tapi juga pembebasan rakyat kecil. Oh, oke. Jadi nasionalisme dikaitkan dengan isu-isu keadilan sosial. I see. Itu justru malah mempersatukan ya? Nah, itu secara konseptual itu udah pas secara konsepnya. Karena kalau dipermasalahkan dengan suku bangsa udah nggak bisa kan, karena multi etnik banget gitu kan, dari Sabang sampai Merauke itu kan luar biasa gitu. Di Indonesia mungkin ada ratusan atau ribuan malahannya suku bangsa. Udah pernah waktu tahun 45 aja mayoritas kan belum bisa bahasa Indonesia. Itu dia. Jadi tidak satu bahasa juga gitu kan. Jadi disatukan dengan, lalu apa yang mempersatukan Indonesia sehingga kita bisa bilang kita kebangsaannya kuat dan sebagainya? Lebih ke rasa sejarah yang sama gitu, rasa nasib semenangungan. Karena jadi lebih ke pasca kolonialisme kalau gitu. Ya lebih ke kondisinya yang sama. Seperti itu. Nah itu yang mesti dirawat persoalan itu. Jadi artinya harus dikaitkan dengan persoalan keadilan sosial karena sukunya beda, agamanya beda, ya itu yang mengikat tuh apa? Budayanya juga banyak yang beda. Oh, banget. Beda banget. Beda misalnya nasionalisme negara-negara lain, ya itu kan karakternya itu kan seperti apa? Inggris, ya munculnya kan awalnya di Eropa itu kan Prancis, Inggris ya itu kan kesamaan bahasa, kesamaan suku, segala macam. Ya betul. Nah, coba kalau yang berikutnya apa? Indonesia itu 600-an suku. 600 lebih suku. Sukunya, suku bangsanya. Oh, berat sekali ya, susah banget gitu kan kalau menjatuhkan gitu. Kalau oke, ini konsep-konsep metodologi yang dipakai untuk melihat membedah pembahasan wong cilik Anda ini
bisa diterangkan nih. Ini sulit banget nih kelihatannya. Di slide-nya bisa coba dibuka, Mbak. Yang mana? Yang ini apa bukan? Nggak kelihatan. Slide-nya nggak jalan. Ya ini tadi kan konsep dan metodologi. Nggak kelihatan slide-nya. Nggak gerak ya? Oh, gerak sih. Ini nggak kebaca. Oh, yang lain nggak kebaca. Baca nggak, Nay? Ya, ini halo. Kebaca nggak ini? Nggak full screen, Kak. Hah? Nggak full screen. Nggak full screen. Kenapa? Coba saya bisa mungkin sekarang. Oke. Baca sih, coba di slide kedua. Coba saya deh, Mbak. Oke, siap. Silakan. Bisa ya? Oke, bisa. Silakan. Nah, kalau konsep itu yang saya pakai itu pendekatan kooperatif dan pluralis dari David Brown, serta teori penutupan sosial dengan pengucilan dari Van Parijs. Itu gimana? Seperti apa intinya itu? Gini, kalau kooperatif pluralis itu kan intinya pengaturan di masyarakat yang majemuk. Seperti apa? Nah, kemudian kalau penutupan pengucilan itu berkaitan dengan isu-isu kelas, isu-isu keadilan sosial. Jadi menggambarkan realitas rakyat kecil dan kemiskinan di tengah masyarakat Indonesia yang bineka. Itu jadi dua konsep itu yang saya gabung. Dua konsep itu. Sementara kalau korporatis dan pluralis, oke. Korporatis bukannya ke arah korporatif itu pengaturan negaranya yang dimaksud kelembagaan. Misalnya bukan korporat sebagai perusahaan nanti jadi kapitalis gitu. Enggak ya? Mengatakan kan perimbangan kekuatan politik. Oh, I see. Oke. Jadi dari perimbangan kekuatan politik dan kemudian terus kemudian ada David Brown dengan penutupan sosial dengan pengucilan. Ya ini kan terlalu ilmiah banget ya bahasanya ya. Boleh disimplifikasi nggak supaya lebih mudah kita mencernanya gitu? Ya itu kan artinya tadi kooperatif itu pengaturan kelembagaan. Misalnya DPR komposisinya seperti apa. Nah, makanya itu mesti ada keterwakilan daerah kan, misalnya kan daerah kan kalau DPR berdasarkan jumlah penduduk suatu provinsi ya itu pertimbangan pendekatan kooperatif. Dan pluralis juga kan jadi ada saluran-saluran lembaga-lembaga politik untuk mengakomodir semua kekuatan yang ada di masyarakat. I see. Oke. Jadi terus kemudian dari segi metodologinya ini pendekatan kualitatifnya historical comparative research ya, gimana maksudnya? Penelitian perbandingan sejarah. Itu perbandingan sejarah itu untuk melihat fenomena dalam kurun waktu tertentu. Misalnya periode zaman Soekarno, zaman Soeharto, zaman reformasi itu kan fenomenanya beda. Bisa tolong lebih elaborate lagi. Beda-bedanya masing-masing era itu gimana ya? Dari zamannya Bung Karno, terus kemudian Pak Harto, dan kemudian dilanjutkan dengan reformasi gitu? Ya kalau reformasi ya cenderung lebih liberal. Kalau kalau zaman Soeharto kan dominasi negara itu kuat, tapi dominasi negara kuat ya melahirkan konglomerasi. Jadi lebih ke konglomerasi malahan. Jadi ya boleh dibilang tidak touch wong cilik itu ya tadi ya. Tapi kalau zamannya Bung Karno gimana? Apakah beliau benar-benar berhasil dengan kurun waktu yang cukup lama juga ya, 30 tahun juga kan Bung Karno? Kalau Bung Karno itu kan mimpin yang benar-benar mimpin tuh 59 sampai 65. Sebelum 59 itu kan masih revolusional gitu ya. Perdana Menteri.
Enggak, Iya. parlemen Presidensialnya sendiri 59 setelah dekret gitu ya. Setelah dekret. Nah, jadi ada dekret yang benar-benar 6 tahun itu ya. 6 tahun itu ya. Tapi yang dia lakuin itu Irian Barat masuk. Terus ya ada reforma agraria, tapi kan banyak kepentingan yang menggagalkannya. Ya. Itulah kan dinamikanya kepentingan ekonominya, penguasaan sumber-sumber ekonomi dari kapital. Kapital itu sendiri ya. Oke. Jadi kalau ini ada menarik nih, ada komentarnya Mbak Cica nih, Cica Kuswoyo. Beliau sekarang jadi politikus bukan ya? Halo Mbak Cica, aku unmute kamu ya. Ya silakan. Itu komentarnya keren banget, makanya ada trilogi partai yang harus jalan terus. Ya. Apa maksudnya apa? Para eksekutif, legislatif dan semuanya itu harus bersinergi. Kalau nggak akan jadi barangnya. Gitu. Oh gitu. Apakah Wong Cilik akan diperhatikan juga kalau misalnya tiga-tiganya sinergi? Ya, akan balance-nya dong, Mbak. Gitu. Balance-nya. Baca nih bukunya si Mas, nanti lagi mau beli. Kepengen baca ya? Jadi penasaran ya. Bagus Mbak Cica. Biar tambah ilmu lagi gitu. Benar. Di Bukalapak masih ada. Dari partai apa ya? Partai PDIP kan? Nah, iya makanya. Ini satu partai nih. Coba. Tapi sekarang saya jadi dosen. Iya. Mas Retor sudah mundur dari kancah perpolitikan yang anggota masih cuma udah nggak aktif lagi. Jadi kader. Sekarang ada sekolah online. Mereka bikin sekolah online. Mas Hasto bikin sekolah online. Ayo dong. Nah, tuh. Sibuk di kampus saja. Di kampus saja. Oke. Mbak Cica ada yang mau tambahin nggak dari ininya? Atau mau ditanyain? Boleh, silakan. Enggak, belum. Dilanjutin dulu aja ya. Dilanjutin nanti nanya ya. Atau nanggapi ya. Oke? Oke. Saya mute lagi ya, Mbak Cica ya. Oke, Mas Retor, balik. Seru nih, ada sesama kader PDIP di sini. Nah, Mas Retor itu ya, cuman kan juicy banget ya namanya Wong Cilik lah atau miskin lah, apalah gitu ya, dengan segala macam jargon-jargonnya itu kan kayaknya juicy banget setiap 4-5 tahun sekali ya untuk legislatif atau mungkin malahan sekarang untuk pilkada bisa hampir setiap tahun. Sangat juicy-nya itulah. Itu kira-kira gimana tuh Mas Peter? Ya kalau secara konseptual kan cocok ya, udah cocok nasionalisme dikaitkan dengan isu-isu keadilan sosial. Cuma dalam prakteknya emang dinamika politiknya, dinamika ekonomi, kekuatan kepentingan politik bercampur dengan kepentingan ekonominya itu yang membuat isu-isu itu seringkali sekedar jadi komoditas politik. Ya betul. Punya ide bagaimana supaya itu bisa jalan beneran gitu ya, maksudnya nggak hanya jadi komoditas politik tapi benar-benar dilaksanakan oleh para kader-kader baik partai Anda maupun yang lain kelihatannya juga menggunakan jargon-jargon yang mirip gitu ya. Intinya sih ya dari kepemimpinan atas, misalnya dari lembaga pemerintahan atas ya harus tegas. Misalnya isu-isu korupsi, ya itu kan
yang harus ditegakkan. Kalau pemerintahan Jokowi sendiri oke, cuma kan ya, bawahan-bawahannya kan belum tentu. Ya, itu sulitnya ya. Karena kalau, itu udah berakar puluhan tahun. Nah, itu baru saya mau ngomong itu. Puluhan tahun yang mesti dibersihkan, ya itu mesti strong banget gitu kan. Jadi menurut Anda keadilan sosial itu baru bisa terwujud kalau korupsi itu sudah diberantas ya, punah. Salah satunya. Tapi apakah bisa korupsi itu diberantas punah? Ya, harusnya sih bisa. Harusnya. Cica itu yang mesti jawab. Mbak Cica yang mesti jawab. Mbak Cica, saya unmute lagi deh. Jawab apa ternyata? Mbak Cica suruh jawab katanya. Sebenarnya balik lagi ke nawa itu kita kan, maksudnya niatnya gitu, niat berpartai, niat berpolitik itu untuk apa gitu loh. Kalau emang maksudnya bisa membalance itu. Kalau korup di belahan dunia manapun ya susah banget lah untuk dihilangkan ya gitu ya. Minimal diminimalisir lah. Iya, paling nggak diminimalisir ya. Makanya itu yang aku lagi berisik sebenarnya di DPD. Maksudnya kebetulan aku dipercaya untuk duduk di DPD DKI. Itu bahwa maksudnya segala program apa segala macam itu jangan cuma di tengah aja gitu loh, harus nyampe gitu, sosialisasinya harus nyampe ke bawah, terus yang dirasakan mereka juga harus nyampe, nggak cuma wacana doang. Makanya anggota dewan yang terhormat itu sering aku kayak gini sih gitu. harus lebih dijewer gitu ya. Tapi nggak apa, ada kan orang aja gitu. Ya betul. Ya oke. Itu dia yang makanya saya tanya tadi, apakah korupsi itu benar-benar bisa diberantas punah gitu. Sementara di negara-negara lain juga sebenarnya masih ada sih, walaupun mungkin derajatnya kecil atau bagaimana ya, atau karena mungkin legal ininya bagus atau gimana, law enforcement-nya dan sebagainya. Law enforcement, penegakan hukum. Itu penting ya. Itu yang paling penting di law enforcement gitu ya. Nah, ya kalau dilihat kan misalnya juga di negara-negara yang sudah maju juga dulu ini juga korupsinya luar biasa bukan? Sama nggak? Singapura rendah, paling rendah. Kenapa? Singapura rendah. Singapura rendah. Karena apa itu? Kok bisa? Ya sistemnya. Tapi ya dia kecil lah ya, jadi susah ya. Cina itu gimana tuh Cina? Hukum mati. Korupsinya kan terkenal tuh. Ya, tapi kan banyak yang dihukum mati. Dihukum mati. Nah, ujung-ujungnya saya kepengen tanya juga, Cina kan ininya dari komunisme gitu ya, dengan jargon-jargonnya gitu. Jargonnya juga sebenarnya arahnya bukannya sama ya? Kalau Cina itu politik itu komunis, cuma ekonominya kan kapitalis, lebih ke kapitalis. Oh gitu, oke. Ekonominya kapitalis, oke. Tapi Indonesia bagaimana? Ekonominya kapitalis nggak? Indonesia dia cenderung liberal ekonominya. Liberal ya? Cenderung liberal. Nggak liberal banget, cuma cenderung liberal, saya lihat. Apa bedanya tuh? Boleh di ini. Liberal dan kapitalisme. Kalau liberal secara ekonomi ya itu kan kompetisinya kan lebih terbuka. Tapi kalau terbuka dampaknya juga kan pelindungan ke pengusaha kecil juga sedikit. Contohnya Indomaret Alfa itu kan ada di mana-mana. Ya, itu kan dampaknya itu kan ke pedagang tradisional. Nah itu kan pengaturannya udah ada, cuma kan prakteknya nggak seperti itu. Ya.
Padahal di Amerika yang liberal aja, kaum taninya itu juga dilindungi. Di Indonesia kan nggak seperti itu. Itu kan udah sejak puluhan tahun seperti itu. I see, oke. Ya. Kalau Mbak Cica sendiri gimana menurut Mbak Cica? Gimana nih perekonomian Indonesia? Mestinya kan kalau dari Bung Hatta dasar-dasarnya ke koperasi dan sebagainya ya, tapi dari Undang-Undang Dasar 45 juga arahnya kan begitu ya. Tapi gimana ini? Gimana tuh Mas? Kalau UUD 45 kan pasal 33 ya koperasi sama BUMN. Ya. Ya. Pasal 33 ayat 1 itu kan BUMN. BUMN dan operasi ya. Pasal 33 ayat 3 itu cabang-cabang produksi dikuasai negara itu kan. Dikuasai oleh negara. Itu kan BUMN. Tapi kan sekarang BUMN kan udah sekian lama jadi sarang korupsi. Balik lagi deh. Iya. UK ini ya, bukan UUD ya. Ujung-ujungnya korupsi. Aduh, ya. Oke. Mbak Naya, boleh ini kok kasihan Mbak Cicanya kok ke pin terus ya? Oh iya nih, dari tadi juga makanya cancel terus. Iya, oke. Sekarang bisa. Mas Retor, ya oke. Jadi kalau dari penelitiannya Mas Retor ini, bagaimana? Apakah saat ini jargon-jargon Marhaen Wong Cilik ini dengan sejarah dari PNI, PDI sampai PDI Perjuangan, dan mungkin juga oleh partai-partai nasional yang berbasis nasionalisme, apakah sudah tercapai yang diinginkan? Kalau belum ya sudah tercapai sih ya belum. Belum ya. Seberapa jauh tercapai? Ya saya nggak bisa ini presentasi tapi masih ya masih cita-cita lah itu. Masih belum ini ya. Masih sering terabaikan juga ya jadinya. Apakah dari kebijakan? Saya nggak bicara pemerintah ke pemerintah, cuma perjalanannya itu kan ya itu karena banyak kepentingan. Karena begini, dulu PNI di awal yang memegang negara ini gitu kan, di awal kemerdekaan itu dari PNI kan, Bung Karno kan dari PNI gitu ya, sampai 65 gitu. Dan kemudian memang terputus dengan adanya Orde Baru dan PDI menjadi sangat kecil karena jadi gabungan berbagai partai gitu ya. Tapi begitu reformasi kan megang lagi ya, PDIP megang lagi gitu. Nah, apakah terlihat ada perubahan-perubahan yang nyata gitu dengan perbedaan-perbedaan penguasa yang? Kalau perubahannya tiap penguasa itu ada sisi positifnya ya. Ya, walaupun Pak Harto misalnya ada sisi negatifnya banyak, cuma sisi positifnya juga ada. Tapi kalau perubahan nih, contohnya kalau zaman Jokowi ya, pemerataan akses infrastruktur segala itu. Paling ya, lebih ke infrastruktur ya? Nah, lebih ke pemerataan infrastruktur contohnya. Kalau sebelumnya itu kan Bu Mega pernah megang juga ya? Tahun berapa 2000? 3 tahun. Bagaimana menurut Mas Rektor? Kalau Bu Mega itu contohnya itu nelayan itu kan, kantong-kantong nelayan, pemberdayaan nelayan. Oke. Jadi itu yang diberdayakan di situ di nelayan, dan kemudian oleh Pak Jokowi waktu itu di infrastrukturnya. Contohnya gitu, ya. Pemerataan infrastruktur. Oke. Ya. Ini ada yang dari tempat lain nggak nih? Coba kita lihat partisipannya siapa aja.
Bu Sari ya, ada nggak Bu Sari? Coba. Ibu Sari sudah gabung belum ya? Kak Sari. Oh, masih. Ini Sarinya. Ini Bu Sari kita nih. Saya unmute ya. Sari yang mana? Ya, Sari yang kamu. Ini dia, Ketua Panitia Reuni Akbar. 40 tahun, SMA 70. Nah, beliau ini, selamat sore, Kakak Sari. Mana wajahnya ya? Bilang. Wajahnya. Oke, Kakak Sari ini juga dulu pernah nyalek loh. 2 kali ya. Partainya beda loh. Nggak apa-apa. Kan kita nggak bicara partai. Maksudnya 2 kali itu partainya beda. Oh, beda. Nggak apa-apa. Yang mungkin dari 2 kali nyalek itu nih, Kakak Sari bisa. Ini kan kita topiknya nih ngomongin wong cilik gitu ya, dalam perkancahan politik kita gitu. Iya, sebenarnya kita nyalek ini kan partisipasi ya, tapi itu semua juga saya bergabung dari 2 partai yang berbeda, yang satu merah, yang terakhir jadi biru, dan itu saya rasa semua teman-temannya Mas siapa? Mas Retor juga dengan semuanya, dan sebenarnya saya akan tampilkan hari ini juga sahabat saya itu, tapi berhubung dia sakit ya saat ini, tapi terpaksa saya mencoba untuk ikut buku-buku yang dikarang oleh Mas Retor. Saya hanya melihat bahwa di 2 partai yang saya ikuti ini memang sangat berbeda pencapaiannya untuk mencapai grassroots. Amat sangat berbeda. Yang satu memang benar-benar mencapai grassroots-nya benar-benar seperti yang Mas Retor tadi bilang dan yang ditulis, tapi yang satunya pendekatannya beda. Yang satunya lebih dengan pendekatan dengan agama. Tapi itu sangat jauh berbeda. Sangat jauh berbeda, dan kalau kita di lapangan itu akan terasa sekali dengan konstituen di daerah. Kasihan ya Mas Retor, Mbak Cica juga mungkin bisa ngerasain kalau kita lagi kampanye di daerah bahwa di Indonesia ternyata masih banyak sekali kekurangan. Dan jangan disangka bahwa di daerah itu mereka nggak haus akan politik, mereka justru melek politik dan mereka canggih sekali, tapi memang belum rata. Jadi pemahaman akan politik di negara kita oleh mereka itu amat sangat diserap dengan baik. Dan organisasi-organisasi kepartaian yang sudah cukup lama seperti PDIP, Golkar, atau segala macam, itu memang bagus sekali sampai ke daerah. Walaupun mereka memperoleh informasi tentang perkembangan dunia politik kita hanya dicapai melalui radar TV atau radio atau apa, tapi menjelang pemilu pasti mereka tune in, pasti mereka tahu. Mungkin Mas Retor juga pernah ngerasain semuanya. Kira-kira pengalaman saya demikian. Asik, luar biasa. Ya, saya pernah bantuin itu bikin apa tuh? Bikin map. Bikin map. Pasti ada juga orang yang ngelihat. Ya, kalau yang awal-awal dulu kan di daerah Ciamis ya, Sar ya? Ciamis, apa masih? Saya dulu, saya cerita sedikit, Mas Retor pasti senyum kalau saya cerita bahwa saya bersama sahabat saya Noviantika Nasution dan Roy Janis dan Pak Didi juga. Ya. Dan Pak Didi Suprianto. Jadi ya pergerakannya ya sudah bisa dibayangkan oleh Mas Retor, kemanapun saya pergi, kemana mereka bergerak juga pasti saya juga ikut. Dan akhirnya pada saat pertama kali saya terjun menjadi caleg itu di daerah asal saya, Jawa Barat, di daerah Jabar 1, Garut, Tasik, itu sangat berat banget.
Dan yang terakhir di Partai PAN, saya untuk DKI Jakarta. Kira-kira pengalaman saya demikian. Gitu. Itu waktu yang di Garut itu pas lewat mau ke Jogja itu ngelihat kamu nangkring di atas pohon gitu. Diam-diam, tapi saya di atas foto. Waduh, Kakak Sari nyangkang di pohon, saya bilang gitu. Panjang jalan lagi ya. Banyak benar, luar biasa. Jadi ya pasti tiga teman kita ini, Mas Peter, Mbak Cica, Mbak Sari, ini kan punya pengalaman luar biasa ya menjadi caleg gitu ya. Boleh dong cerita dong, nggak apa-apa, masing-masing kan punya pengalaman yang berbeda-beda ya. Siapa duluan nih ya? Tadi Mbak Sari sudah membukakan peristiwa yang dihadapinya sedikit ya. Mbak Cica deh mungkin nih, waktu nyalek gimana nih? Ya, waktu aku nyalek sih, ya memang awalnya sih mintanya di keinginan itu di Jawa, di Tuban. Oleh pusat ditarik ke Jakarta Timur. Nah, Jakarta Timur itu sebenarnya medannya cukup berat ya, karena di situ bukan kandangnya merah gitu ya. Tapi alhamdulillah kemarin sih maksudnya bisa jadiin 2 kursi walaupun suara dicolong orang, tapi ya nggak apa-apa lah. Iya. Itu colong-colongan suara itu gimana tuh? Sendiri. Oh, bisa. Maksudnya gini, paling enggak pada saat 1 tahun, hampir 1 tahun gitu, blusukan gitu, bener-bener aku ngerti bahwa ini toh wong cilik, ini loh kehidupan mereka gitu loh, bener-bener mana ini semua anggota dewan yang kemarin-kemarin tuh kemana, nggak pernah ada yang turun, Mbak. Jadi ya nggak dapet gitu kan apa yang kebutuhan mereka atau keperluan mereka atau apapun, bukan secara materi aja ya, tapi kan Mbak Sari bilang tadi mereka juga haus akan info politik atau apa gitu ya, maksudnya cerita-cerita message yang kebaikan atau apa gitu kan, harus siapa yang bawa kalau bukan orang para ibu, adalah maksudnya turun gitu loh, bukan lu duduk manis gitu loh di singgasana gitu loh. Udah jadi tuh justru harus bisa menjembatani semua apa yang diperlukan mereka ini gitu. Jadi ya makanya kemarin nyaleknya di DKI, sekarang di DPD DKI, ya alhamdulillah lah, maksudnya aku bisa tetap turun, tetap dekat sama mereka, dalam artian maksudnya nggak ada pikiran untuk yang periode berikut dan segala macam. Memang totalitas kebetulan perempuan, anak dan kesehatan, ya kita bawa program-programnya BKKBN gitu ya. Ada KB, ada apa ya, turun terus gitu. Keren. Ya, jadi kalau emang dilakukan ya langsung ke wong cilik itu ya, sebenarnya kita bisa tahu apa kebutuhan mereka ya. Iya, maksudnya Jakarta ya, secara maksudnya kita lihat kota metropolitan, ibu kota dan segala macam. Maksudnya di pojok-pojok sana itu, di gang-gang sempit itu, mereka tuh masih stunting, KDRT, apa segala macam. Nah, itu. Sedih banget gitu loh. Aku sampai, nah makanya kita lagi coba budaya ember itu, lagi pengen dimasukin ke gang-gang sempit gitu. Aku bilang perempuan itu harus dipinterin gitu loh, jangan perempuan juga dijadiin sansak gitu kan, apalagi dalam kondisi pandemi kayak ini. Kalau nggak pinter mereka kan akhirnya ujung-ujungnya jual diri, yang muda-muda atau apa, hal-hal yang kayak gitu-gitu kan, itu kan berkaitan terus itu, nggak jadi apa ya nggak jadi apa-apa gitu loh. Makanya yang pada duduk sekarang gitu loh, maksudnya selalu ya kita ingetin bahwa maksudnya ayo kontribusi kalian mana, kontribusi turun ya gitu loh ya. Rata-rata duduk pun juga sebenarnya sudah makan
udah ketemu. Ya, iya betul. Iya, enggak gitu loh. Maksudnya juga mereka nyampe ke sana juga konstituen gitu loh. Terus kok dirawat konstituennya kan? Betul. Nah, Mas Retur punya pengalaman apa nih waktu menjadi caleg? Ya, itu udah lama 2004 ya. Oh. Ya kalau ke lapangan 2004 saya jadi caleg. Gimana, Mas? Ya di DKI juga, tanya Mas Gembong deh kalau mau. Oh, oke, Mas Gembong itu Nah, tanya. Ya. Itu dari selatan, nama dulu dapilnya DKI dibagi 2. DKI 1, DKI 2. Kalau DKI 1, saya DKI 2 itu Jakarta Selatan, Jakarta Barat. Oh. Nah, ya. Oke. Ya, jadi mesti keliling-keliling. Keliling-keliling ya. Kalau di Jakarta Barat itu sampai Kampung Nelayan. Kan ada Jakarta Barat. Nah, apa pengalamannya di Kampung Nelayan itu? Ya, kalau komplainnya sama seperti Mbak Cica alamin itu ya, kehidupan sehari-hari mereka seperti apa. Ya, paling ya kita bisa tampung, tapi ada juga yang mereka minta yang apa, misalnya betulin lapangan, minta betulin lapangan ya. Selama itu bisa saya jangkau ya saya betulin. Ada yang betulin lapangan bulu tangkis. Minta tolong itu ya. Ya kita harus ngeluarin uang sendiri. Yang penting nggak ngasih individu, tapi kan ngasih masyarakat ya nggak apa-apa. Ini semen itu, semen lapangan bulu tangkis, nah, kayak begitu. Oh gitu ya. Karena becek, karena nggak bisa dimainin, gitu. Itu kayak begitu sehari-hari mereka kan seperti itu. Iya betul. Jadi apa namanya? Ya sebenarnya banyak problematika yang harus dihadapi gitu ya buat apa namanya para caleg ya kalau memang terjun langsung gitu kan kepada si konstituen itu. Kakak Sari ada ini nggak pengalaman lain nggak? Unmute nggak? Unmute. Kan beda nih antara Garut sama DKI gitu loh. Dua kali nih soalnya nih, hebat nih. Kalau DKI itu emang seru banget ya. Karena kita bisa melihat daerah di sekitar rumah kita, kayak misalnya di daerah Lebak Bulus, Cipete, itu kan rumah tinggal kita semua loh. Itu rumah tinggal tempat saya tuh. Itu emang kita ngeliatnya juga, aduh, ternyata masih ada yang seperti ini. Dan kalau di daerah yang tadi saya bilang, mereka cukup solid dan kuat, dia benar-benar dia melihat mana si merah, mana si biru, dan mungkin juga dia bisa berpindah juga pada waktu voting atau perolehan suara, itu benar-benar yang namanya kejadian beneran ada loh, suara hilang tuh, suara lenyap ya, dicolong pernah ya? Ya lah, itu sih semua sampai separtai-partainya dihilangin juga bisa. Itu itu demikian. Jadi benar-benar kita ngerasain. Tapi banyak sekali memang belum rata. Tapi saya kagum. Jadi karena saya kebetulan Jabar 1 jadi sangat besar dan luas banget. Saya cuma mau cerita ada satu daerah wilayah saya namanya Pangalengan kalau nggak salah. Itu hanya 100 meter antara Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung. Itu yang bikin saya surprise. Yang cuman jarak kayak dari sini ngelihat ke depan gitu ya. Yang satu jalannya bagus banget, udah beraspal. Cuman jarak 2 langkah, tiba-tiba di situ udah langsung cuman batu sama pasir, udah tanah dan sebagainya. Dan mereka nggak dapat bantuan beras riskin atau apa. Begitu terjun ke situ, ya Allah, dia turun jalan ke bawah, di bawah bukit yang saya sampai mau nangis kalau saat itu mereka mau jual hasil buminya, pisang atau apa aja, belum nyampe ke atas, udah rontok tuh pisang, udah keburu matang ya. Karena medannya emang berat banget. Jadi saya pikir, ini emang berat banget. Jadi sebagai seorang pemimpin di Indonesia itu nggak gampang. Jadi untuk jadi seorang caleg kalau emang dia benar-benar turun seperti yang Mbak Cica tadi bilang, hey pada kemana gitu kan,
itu memang kalau emang dia benar-benar balik ke daerahnya itu pasti dia akan bisa lah membangun lagi. Itu benar-benar amazed. Kalau saya nggak punya pengalaman itu, kita tidak akan tahu tanah air tercinta kita seperti apa. Belum lagi kalau yang di daerah Indonesia Timur kan, itu lebih dahsyat lagi, walaupun bagus. Jadi pernah saya lagi duduk dan hujan besar, saya rasa udah pengen naik ke atas, nggak tahu gimana caranya, dan orang ketua adatnya di situ cuma bilang, dia ngeliat raut wajah saya cemas, dia bilang gini, Neng, nggak usah khawatir, kan bahasa Sunda. Waktu kemarin lagi lagi musim hujan, satu-satunya rumah yang ada yaitu yang Neng dudukin itu, yang lainnya pada kelelep semua sama tanah. Oh, nangis dia mau keluar dari itu rasanya. Oh. Nah, itu pengalaman yang nggak kelupakan banget. Itu benar-benar mereka tuh dengan musibah apapun ya udah mereka bisa hadapin. Itu kenangan yang beda dengan di Jakarta. Kalau Jakarta udah aktif ya Mbak Cica, ada PKK, ada apa, wah udah rame deh semua masuk. Tapi kalau di daerah kasihan banget, kasihan sekali. Itu aja. Kira-kira demikian. Makanya tahun berapa ya waktu di Garut itu? Dan itu tahun 99 ya? 99 kan? 1900 pemilu yang keberapa tuh? 2009 apa 99? 2000 kok 2009 lah, masa 99 sih? 99 waktu baru habis reformasi. Ini zamannya SBY kan? Iya, zamannya SBY 2009 mungkin, 2009. 2009. Nah, pokoknya seru banget deh. Tuh pasti kalau di DKI itu dekat-dekat rumah Mbak Cica pasti di situ juga seru banget deh. Ya nggak? Sebagai anggota, Mbak Cica harus benar-benar turun bela semuanya. Asik. Nah, bagus nih kalau antar partai kayak begini, gayeng gitu kan enak. Oh, gontok-gontokan. Tergantung. Gontok-gontokan. Itu musimnya. 70 banget ya. Dan 70. Ya kalau 70 jadi kader ya emang gontok-gontokan terus lagi ntar. Enggak ya? Ya kalau caleg dari SMA 70 pokoknya nggak pernah pantang menyerah deh, udah yakin banget deh pasti bisa semuanya. Ya nggak? Udah biasa tawuran apa kayak gitu. Bener ya Retor ya? Bener nggak? Setuju nggak? Ya. Kalinya kenceng. Ya, nekatnya ya. Nekatnya ya. Kakak Sari mungkin ada yang mau ditanyain ke Mas Retor kita ini. Saya ikut aja dulu, silahkan supaya saya dapat diskusinya yang lain. Saya ikut aja. Okay. Nah, Pak Indrajit itu nih. Ada yang mau tanya, silahkan kalau ada yang mau tanya, karena ini pas kita udah jam 5, jadi sudah waktunya tanya jawab sebenarnya. Mas Retor, ya sebelum ada yang nanya, ya silakan. Kakak Indrajit mau nanya langsung. Oke, saya unmute ya. Silakan unmute. Ya. Halo Pak Retor. Ini. Iya, tadi kan apa namanya sekilas saya baca slide-slide-nya dan bahan diskusi gitu. Kemudian ada sih yang membuat saya tiba-tiba jadi ketawa gitu. Ketika wong cilik dihubungkan dengan infrastruktur. Gitu ya. Nah, sebenarnya sih jaka sembung naik ojek juga tuh, gitu. Nah, tapi sekarang begini deh. Wong cilik itu kan sebenarnya jargon gitu. Saya sih, kebetulan saya bergerak di pengembangan ekonomi mikro, gitu ya. Jadi, banyak berkecimpung dengan masyarakat yang di bawah gitu ya, menengah ke bawah lah gitu. Terutama di tingkat-tingkat pedesaan ya. Dulu masih ada banyak sekali proyek dari KPDT itu ya, sebanyak pegang proyek untuk pemberdayaan masyarakat gitu. Nah,
kenapa saya bilang jargon gitu? Kita gini, coba kita baca statistik aja deh, supaya gampang gitu ya. Misalnya gini, yang kaitannya dengan wong cilik itu adalah tingkat kemiskinan. Nah, itu saya kira Pak Reko harus setuju ya. Indikasinya harus seperti itu gitu. Tingkat kemiskinan yang dilakukan oleh BPS gitu. Nah, kita bandingkan dari satu pimpinan negara secara trennya gitu. Ya. Misalnya katakanlah yang terdekat lah Pak SBY selama 2 periode, kemudian Pak Jokowi selama 2 periode gitu ya. Trennya ini kan menurun. Bahkan kalau saya bilang drastis banget gitu ya, walaupun udah direkayasa dalam rekayasa itu maksudnya begini, rekayasa dalam parameter. Saya maksudnya begini, zaman PSBY dulu, tingkat kemiskinan itu $2 hitungannya. Saya tahu persis karena saya kebetulan salah satu tim dari World Bank. Bicara juga dengan orang Bappenas, ketemu juga dengan orang tim Budiono, waktu itu dia masih di BI ya, gitu. Itu 2%. Jadi kalau orang penghasilannya 2% atau setara dengan 25.000 per hari, maka dia masuk dalam kelompok miskin gitu. Nah, belakangan ini kan parameternya diganti tuh. Jadi 13.000 dan kemudian turun lagi kalau nggak salah jadi 10.000 gitu. Jadi seolah-olah angka di statistiknya sama, tapi sebenarnya nilainya beda gitu. Mungkin mudahnya kalau mungkin Bapak jadi presiden, kita ganti aja Pak parameternya misalnya 1.001 rupiah. Jadi orang Indonesia semua kaya tuh. Gitu. Nah, kalau tadi itu wong cilik jadi jargon, tapi trennya justru tidak menunjukkan ke arah itu. Kalau menurut saya gagal. Gitu. Kakak Indrajit, tadi juga Mas Retor juga nggak bilang bahwa sudah 100% berhasil. Nggak bilang berhasil. Ya, memang belum. Nggak ada yang bilang berhasil ya. Ya. Jadi memang Mas Indrajit juga sabar, tenang ya, kalem. Oke, jadi kalau mungkin kan pengalamannya di dalam berhubungan sama wong cilik ya, Indrajit kan punya pengalaman yang baik. Nah mungkin punya arahan atau punya saran nggak mungkin? Karena kan Mas Retor ini adalah penulis dan walaupun beliau itu kader, tapi kan sudah tidak melakukan politik praktis lagi. Dan beliau ini adalah peneliti, jadi mungkin masukannya Mas Indrajit jadi baik gitu. Oke, silahkan. Jadi kalau saran saya sih begini sebenarnya. Masyarakat di pedesaan itu perlu regulasi yang bisa melindungi hasil produksi. Jangan hasil produksi mereka itu terutama pada saat mereka panen misalnya gitu ya, atau itu justru didatangkan barang-barang impor. Atau ada kebijakan misalnya yang gini, tadi menyanggung masalah Indomart gitu ya, Indomart dan Alfamart. Saya di desa tuh termasuk orang yang gigih untuk mengusir Indomart dan Alfamart. Kenapa demikian? Karena kan di desa saya itu tingkatnya adalah kecamatan, gitu ya. Dan kita tahu persis kalau Indomart dan Alfamart itu adalah konglomerasi. Kalau mau bermain ya di tingkat provinsi lah, jangan di tingkat kecamatan. Artinya apa? Warung-warung di desa itu mati. Gitu. Nah, jadi saran saya adalah, coba kita lindungi deh, produksi masyarakat itu seperti apa gitu. Jadi, masyarakat kecil berputarnya nggak jauh-jauh kok. Situ-situ aja. Gitu. Perputaran uangnya tuh nggak akan keluar gitu di masyarakat desa itu. Gitu aja gitu. Tapi kalau ada konglomerasi yang ada di satu titik, maka uang itu jadi keluar. Gitu. Oke, ya. Jadi bisa ditangkap ininya lah. Saya lakukan penelitian itu, bukan penelitian sih, mau praktekkan sebenarnya ya. Di beberapa
tempat gitu. Kita harus ya mau tidak mau, suka tidak suka, kalau kita mau menolong bangsa kita sendiri adalah dengan tadi meningkatkan pemberdayaan masyarakat gitu. Saya kira itulah ya saran saya untuk ke depannya sih, mudah-mudahan apa namanya tren masyarakat miskin ini benar-benar uang cilik tadi ini menjadi semakin tinggi, bukan tipis gitu, bukan tipis karena ditipiskan gitulah kira-kira gitu. Oke ya gitu ya. Keren. Oke, thank you ya. Ya apa? Mengenai caleg nih, saya kebetulan istri saya sih yang nyalek gitu ya. Oke. Dan nyaleknya itu di NTB untuk DPR RI. Saudara nggak punya, tetangga nggak ada, gitu kan ya, tapi dilempar ke sana. Nah, saya melihat begini, mungkin Mbak Cica atau Mbak Sari atau siapapun yang mungkin caleg, yang seringkali menyalahkan begini, kenapa sih anggota DPR-nya nggak mau turun ke masyarakat gitu? Simpel sih jawabannya. Dulu waktu mau pemilihan kan malam-malam udah ada serangan fajar tuh. Jadi kalau nggak balik ya jangan salahin juga gitu dong ya. Nah, yang saya lakukan justru terbalik gitu sebenarnya. Saya di NTB itu memberdayakan masyarakat gitu. Saya nggak punya tim sukses gitu. Tapi ya alhamdulillah kalau suara wanita tuh ya, istri saya duduk manis aja di rumah, saya yang gerilyawan gitu kan ya. Itu ya lumayan gitu. Colong-colongan suara biasa tuh Mbak Sari kayak gitu. Gitu ya. Yang kita catat sendiri, yang kita plototin sendiri aja bisa berubah gitu, bisa hilang. Bukan berubah lagi, hilang gitu. Nah, ya gitu. Jadi sebenarnya para caleg juga jangan terlalu membiasakan lah minta lapangan voli dibikinin, minta kaos tim dibikinin, bila ini, bila itu kan ya. Ujung-ujungnya serangan fajar malam-malam 100.000. Hilang juga tuh semen tuh. Gitu. Apalagi sekarang kan udah ada nyanyiannya tuh gitu. Ambil duitnya jangan dipilih orangnya kan gitu kan. Oke. Aku mute dulu ya, Kak Indraji, supaya ya, Mas Retornya bisa jawab ya. Oke. Gimana Mas Retor? Oke. Pendapatnya? Yang pertama tadi infrastruktur. Infrastruktur ya saya bilang nyambung, sangat nyambung. Karena pemerataan yang Anda maksud pemerataan infrastruktur ya, sampai pelosok-pelosok desa. Misalnya saya ke Boyolali itu sampai jalan-jalan desa itu masuk itu kan buat pemberdayaan masyarakat. Untuk sarana produksi masyarakat juga kan itu cukup menunjang. Juga internet ada masih banyak desa yang belum kejangkau internet. Nah itu untuk kemajuan masyarakat setempat juga itu penting. Nah itu kan pentingnya pemerataan infrastruktur yang saya maksud itu. Infrastruktur itu pemerataan dari segi pemerataan, bukan sekedar jalan tol aja. Jalan tol juga untuk distribusi barang itu juga penting. Nah, tapi yang untuk uang cilik yaitu pemerataan infrastruktur. Itu ya saya cuma nyebut salah satu contoh ya. Ya contoh lain ya banyak bisa kita lihat di Kemensos, program keluarga harapan segala macam. Tapi tapi saya seperti yang saya katakan itu kan ya belum berhasil, masih banyak yang mesti diperjuangkan. Makanya saya bilang jatuhnya ke komoditas politik ya jargon istilahnya orang, tapi jargonnya itu sebetulnya muatannya itu kan muatan nilai-nilai yang harus diperjuangkan sebetulnya. Itu sih kalau saya tanggapan saya. Terus yang mengenai ya tadi bahwa Alfa dan Indomaret itu sebenarnya bukan pemerataan, gimana? Kalau tadi kan seperti saya katakan ya, Indomaret Alfa ya nggak apa-apa, cuma dibatasin. Benar ya, jangan sampai masuk juga dengan Mas Indrajit ya. Jangan masuk dari pemukiman. Iya, betul. Pemukiman itu kan buat bawang kecil atau ke pasar tradisional yang betul. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Mas Hari. Biar seru kita unmute aja deh.
Mas Hari tanyakan langsung. Silakan. Silakan. Ini teman sekelas saya dulu nih. Makasih nih. Ya. Sorry. Videonya dong. Biar mukanya kelihatan. Sorry. Siap. Oke, ya, silakan. Ya, enggak. Gini, dulu saya pernah membaca sedikit sih, karena saya nggak begitu tertarik dengan politik ya. Ada istilah marhainisme yang waktu itu kalau nggak salah ceritanya Bung Karno itu berkunjung ke Jawa Barat, kemudian beliau menjumpai seorang petani yang namanya Marhain, kemudian dalam konsep pengembangan masyarakat Indonesia khususnya itu dikenal istilah kemudian ada marhainisme. Nah, kemudian saya coba hubungkan hal ini dengan yang sekarang ini, kepemimpinan sekarang kita ini. Apakah kira-kira kebijakan pimpinan sekarang ini memang sudah mengarah kepada konsep yang diinginkan oleh pemimpin bangsa kita tadi, begitu, konsep sudah sejalan maksud saya ya. Dan kemudian bagaimana dengan implementasinya? Apakah memang konsep-konsep yang sudah direncanakan pimpinan sekarang ini ternyata dalam implementasinya itu tidak sesuai atau tidak searah lagi dengan konsep yang direncanakan semula. Mungkin itu sementara. Oke, thank you. Bisa dijawab sama Mas Peter? Ya kalau konsep itu dan implementasi ya, kalau implementasi kan dari kebijakan ya udah banyak, tapi juga banyak juga yang nggak sesuai. Misalnya masalah reforma agraria. Reforma agraria itu juga jadi persoalan yang jadi perhatian misalnya. Misalnya dalam satu konglomerasi ada yang menguasai sampai 600.000 hektar tanah. Nah itu kan jadi persoalan besar, itu kan ketimpangannya jauh banget. 600.000 hektar. 500.000 hektar tanah itu satu konglomerasi. Nah, ada yang ribuan atau puluhan ribu juga banyak. Sedangkan petani itu kalau hitungannya, kalau di bawah 1 hektar itu, kalau setengah hektar itu biasanya itu petani miskin. Nah, kalau untuk ini di atas 1 hektar ya, baru bisa hidup layak. Nah, itu kan jadi persoalan ketimpangannya. Gitu. Kalau program Jokowi udah ada redistribusi tanah, tapi redistribusi tanahnya belum jalan. Nah, itu yang mesti jadi catatan. Distribusi tanahnya udah mulai jalan, cuma yang perlu itu restrukturisasi tanah itu kan yang harus dilakukan. Misalnya tanah yang dikuasai konglomerasi udah ini stop, ambil. Itu kan salah satu. Itu undang-undangnya ada, undang-undang tahun 60. Undang-undang pokok agraria tahun 60. Nah itu kan catatan. Itu yang jadi persoalan, salah satu persoalan besar yang harus diperjuangkan. Kalau dibilang apakah sesuai dengan pendiri bangsa, saya bilang belum. Gitu. Masih banyak PR. Oke. Ya, memang juga simpulan dari buku Anda juga masih banyak PR yang harus dilakukan ya. Iya. Ya. Oke, ini Mas Dudi Agusta 783 nih mau tanya juga nih. Dud, daripada ditulis oke, kali ini aku berikan kamu corongnya. Silahkan. Terima kasih. Mas Retor, Mbak Cica, Mbak Sari yang pernah jadi wakil kita di... Belum, caleg. Ya, paling tidak kan spiritnya udah ke sana. Ya, betul. Ya itu tadi, yang saya lihat kan kita masih punya, banyak sekali petani yang tadi disampaikan Mas Retor itu bukan pemilik lahan. Mereka adalah petani penggarap. Nah, apa ya yang harus kita lakukan? Mas Retor sendiri sudah tahu bahwa ada pemilik 600.000 hektar. Nggak ngerti dari mana duitnya itu ya. Terus apa regulasi pemerintah untuk itu? Kan ini udah bukan cerita baru ya Mas Retor ya. Ini udah lama kan. Jadi kalau
kalau kita belajar ilmu ekonomi awal gitu kan ada vicious circle of poverty, lingkaran setan kemiskinan akan muter aja gitu. Sejak zaman marhennya Mas Hari tadi cerita gitu kan, mereka nggak punya saving. Yang mereka dapatkan sebagai petani penggarap hanya habis untuk seminggu 2 minggu. Besoknya dia harus menggarap lagi, ya hanya jadi kuli. Gitu kan. Jadi artinya kalau tadi dikatakan mengenai masalah infrastruktur, setuju karena membuka jalur distribusi, tapi untuk siapa? Apakah buat mereka gitu loh. Jadi sekarang mohon maaf dengan banyaknya partai, harusnya banyak partai yang bisa memberikan peran nih untuk regulasi kepada orang-orang kecil di bawah, seperti yang Indrajit bilang tadi, Alfamart masuk sampai ke kecamatan, rasanya itu tahun 90-an itu sudah ada batasan bahwa retail itu nggak boleh masuk sampai ke sana. Kalau nggak gitu mati dong. Benar yang Mas Indrajit bilang tadi. Jadi pertanyaannya adalah, apa ya yang Mas Retor lihat dari buku ini bicara mengenai Marhen, yang saya masih agak ragu apakah benar Marhen itu orang Sunda atau itu hanya sekedar nama karena waktu itu Bung Karno sedang senang dengan Marxisme gitu kan, atau benar-benar Marhen itu ada. Kalau saya lihat Marhen itu ada sampai sekarang, siapapun namanya, karena mereka adalah orang yang termiskinkan secara struktural. Nah, mohon saya curious mengenai buku yang Mas Retor bikin ini, bagaimana bercerita mengenai masalah Wong Cilik dan Marhen, karena mereka saya anggap sampai hari ini tetap menjadi objek pada saat kampanye. Selesai kampanye, mohon maaf, mereka kadang-kadang terlupakan. Itu aja, makasih. Oke. Mbak, dijawab sekarang. Oke, silahkan. Oke, kalau istilah Marhen itu kan katanya Bung Karno tahun 20-an ketemu petani namanya Marhen. Nah, makamnya juga ada. Makamnya ada di Tigareleng, sebelah selatan Bandung. Nah, itu dia itu dimakamkan di situ. Tapi ada juga penelitian menyebut itu nama aslinya itu Ain, Kang Ain. Orang Sunda bilang Ain. Jadi dipanggilnya Kang Ain, jadi Bung Karno butuh simbol, ya itu jadi namanya Marhen. Itu salah satu penelitian. Tapi apapun namanya, ya itu jadi ajas perjuangan. Kalau dibilang tadi, ya yang dibilang kalau infrastruktur ya dikaitkan ya dengan penguasaan, yang seperti saya bilang, penguasaan sumber-sumber ekonomi. Ya salah satunya reforma agraria. Produksi di kalangan Wong Cilik juga mesti dikuasai oleh rakyat kecil, ya. Sentra-sentra produksi itu. Tapi bagaimanapun ya ujungnya harusnya ke situ. Emang nggak berhenti di infrastruktur, tapi ujungnya ke situ. Makanya tadi saya bilang kalau yang PR itu kan reforma agraria itu yang penting. Itu kan aturannya sebetulnya ada di Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60. Tapi kenapa bisa ada yang sampai 600.000? Nah, itu kan biasanya HGU. HGU itu ya yang mengeluarkan siapa? Yang mengeluarkan ya Pemda, dan juga ada juga yang kementerian yang sampai izin-izin segala macam itu. Gimana caranya kok bisa sampai segitu ya? Ya silakan tanya ke instansi yang mengeluarkan itu kan. Tapi biasanya itu kan mereka itu bisa untuk produksi, tapi bisa juga untuk agunan segala macam. Betul, itu yang harusnya kalau tanah-tanah nganggur itu harusnya dibalikin lagi. Ya, itu untuk petani. Nah, kalau petani itu emang benar mayoritas itu di bawah 1 hektar. Nah, di bawah 1 hektar itu rata-rata tuh ya, setengah hektar atau ya seperti Mas Dodi bilang tadi ya, atau petani penggarap. Sama aja nelayan. Nelayan itu kan nggak semuanya punya kapal, tapi buruh nelayan. Nah, banyak yang punya kapal kecil dan buruh nelayan itu yang kemiskinannya ada di masyarakat. Sama dengan petani penggarap. Petani penggarap itu bisa menggarap tanah orang, bisa juga menggarap tanah-tanah PTP, tanah-tanah negara. Harusnya kalau misalnya penggarap seperti itu ya dikasih aja daripada HGU-nya dikasih ke
pengusaha besar mendingan ke para penggarap ya. Itu kan salah satu Senator, maaf, motong sedikit. Kan ada program Jokowi untuk memberikan sertifikat, 1000 sertifikat untuk rakyat kecil kalau nggak salah. Apakah menyentuh mereka nggak ya? Maaf, sekedar bertanya dia yang buat teman-teman yang tahu. Kalau saya nggak yang tahu apakah mereka mendapatkan atau siapa sih yang mendapatkan? Kalau yang mendapatkan ya itu kan sebagian emang mendapatkan, cuma nggak semua. Kalau belum maksimal, iya kan targetnya 10 juta sertifikat ya. Iya. Nah, tapi nggak semuanya. Nah itu kan itu harus dicari tanah-tanah. Contohnya PTP. PTP kan dimintain tanahnya, dibilangnya nggak ada. Nah itu seharusnya kan kalau misalnya ada tanah yang bisa dibagi atau HGU yang mati. HGU yang maksudnya mati itu HGU nggak digarap sama pengusaha ya kan, itu bisa jadi diambil lagi sama negara. Ambil negara itu dikasih ke petani kecil bisa. Harusnya sih idealnya, tapi kan belum sampai ke situ. Jadi reformasi agraria perlu ya? Yang baru jalan kan distribusi agraria, restrukturisasinya belum jalan. Restrukturisasi kan artinya kan pengaturan lagi. Aturan penguasaan sumber-sumber ekonominya itu. Distribusinya udah mulai jalan, cuma restrukturisasinya yang belum. Ya. Di buku Anda ada ya Mas ya? Ada. Oke, good. Jadi mau baca nih bukunya ya? Good. Boleh, nanti. Nanti harus cari bukunya. Kayaknya di Bukalapak ada ya? Tapi tinggal berapa biji gitu ya? Ada PDF-nya nggak Mas? Kalau ada PDF-nya saya baca. Lebih gampang PDF di share-nya. Bukalapak itu ada 2 sih, yang satu bajakan, yang satu asli. Nah, lo ada bajakannya juga itu. Soalnya bukunya dipakai untuk ini loh, bahan ajar loh, dipakai untuk luar biasa kan. Yang di bawah 50.000 itu bajakan itu ya kalau dijual di Bukalapak. Harusnya harganya berapa tuh? 60-70. 60-70 harganya. Ya. Oke. Ya, buku aja dibajak ya. Oke. Yang lain. Mungkin Mbak Cica mau menanggapi dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Di-unmute dulu, Mbak. Ya. Ya, silakan. Ya, pertanyaannya bagus-bagus gitu ya. Terus Mas Indrajit juga thank you masukannya. Terus Mas Rudi, sebenarnya ada kadang di Banyumas. Banyak ya, Mbak. Sudah melakukan Indomaret nggak boleh masuk gitu loh. Jadi mereka dia buat bahwa setiap kampung-kampung itu justru membesarkan warung-warung rakyat gitu, Mas. Terus udah gitu pakai wifi apa segala macam. Itu berapa kali aku diajak ke sana tapi belum waktu. Terus totonya ada pandemik ini, jadi belum sempat sowan ke sana. Pengen lihat pakai mata kepala sendiri gitu. Ternyata dia berhasil juga membentuk Banyuwangi ini menjadi satu tempat yang antara di atas sama di bawahnya tuh merge bersatu gitu loh. Itu itu kader kita Mas Anas. Ya. Alfamart Indonesia masuk itu ke kampung-kampung. Ya. Jadi thank you Mbak Cica atas tambahannya. Nah, gimana Mas Rudi, Mas Hari, Mas Ajit? Pertanyaannya apa? Sudah puas? Belum. Puaskah? Belum ya. Ya kalau kamu mau dipuaskan bahwa itu sudah terjadi, ya bukan Mas Retor yang harus menjawab lah. Enggak, makanya kan ini kan forum diskusi juga, diskusi. Iya, betul. Makanya kalau ya diskusinya memang terbatas karena kita tidak melibatkan juga ininya ya. Tidak ada unsur pemerintah juga sekarang. Ada lagi nggak yang ini siapa? Oh ada Om Joko Jack. Om Jack ada nih. Mas Dudi, tak mute dulu ya.
Om Joko mana Om Joko? Silakan, monggo. Om Jack. Mana? Oh, belum mau ya. Oke. Mbak Sari, ada yang ingin ditambahkan atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan 3 orang tadi? Nggak ada. Oke, thank you. Oke, Ajit, ada yang mau ditambahkan? Tadi yang Mas Dudi bilang tuh ya, dimiskinkan secara terstruktur gitu ya. Memang tahun berapa ya waktu saya sempat jadi pimpinan di BPR gitu ya. Ada undang-undang 66 apa yang kemudian dirubah jadi 54, di mana investor asing boleh masuk ke dalam bisnis mikro gitu. Ada 54, tadinya 66 item, kemudian berubah jadi 54 item gitu. Nah, ini sepertinya kalau tadi berkaitan dengan wong cilik nih, paham marhainnya sudah nggak berlaku lagi nih. gitu ya. Itu aja saya tambahannya. Oke. Terus buat Mbak Cica juga di wilayah Jogja tuh di Bantul dan Gunung Kidul, itu juga konglomerasi juga nggak bisa masuk gitu. Jadi kalau mereka mau pakai nama Alfamart atau Indomart, mereka tuh harus bergabung dengan koperasi lokal. Dan bukan pakai nama Indomart atau Alfamart lagi. Gitu. Yeah. Itu ada 2 percontohan di sana. Sempat ngobrol sih. Sempat ngobrol sama bupatinya tempo hari gitu kan. Untuk memproktek. Kebetulan kan saya juga di dunia pengembangan di koperasi gitu ya. Gitu. Jadi salah satu cara yang harus ditempuh adalah segitu. Jadi harusnya sebaiknya memang join gitu, ya. Nanti masalah bagi hasil itu urusan kedua gitu. Tapi tetap komunitas pemberdayaan masyarakat di lokal harus diperankan gitu. Mungkin itu buat contoh bisa bebas kalau di sana, bebas. Saya kira itu aja. Oke. Makasih ya. Thank you masukannya, Indrajit. Mungkin Mbak Cica gimana, Mbak Cica? Mbak, thank you banget. Ya, makasih banget. Informasinya Mas Indrajit ini. Udah diundang sama Mas Tuta sebenarnya, Mas Tuta yang Kang Tuta eta teh. Kok menarik banget ini gitu kan. Terus ya udah. Seru ya. Jadi jarang-jarang nih buku politik dibahas berat-berat begini nih ya. Sore-sore gini lagi ya. Mudah-mudahan nggak pada ngantuk ya. Boleh satu nggak, Cak? Oke, silahkan, Dut. Mbak Sari kan nih ketua panitia reuni nih, 2021. Road to 2021 reuni kan salah satunya kita juga ingin mengangkat teman-teman yang punya posisi ketokohan, lewat bukunya atau lewat karya yang lain. Nah, Mas Retor ini kan salah satu gitu kan. Saya ngeliatnya kan gini nih, ini sudah masuk dalam programnya Mbak Sari sebenarnya, bahwa ada kegiatan kita yang sifatnya pengentasan, saling membantu teman-teman yang sekarang sedang susah lah, terkena COVID atau bisnisnya gitu kan. Saya cuma melihat begini, mungkin nggak ini menjadi sebuah spirit yang sama-sama, bahwa bukan sifatnya eksklusif, tapi artinya ke dalam kita sendiri juga perlu nih untuk saling mensupport gitu kan. Ada loh wong cilik di klaster kita. Di 70 tuh ada loh klaster kita yang wong cilik. Ya, dengan hormat tanpa menyebut, ada yang sekarang hanya menjadi supir Gojek gitu kan, bahkan lebih dari itu. Rasanya perlu juga itu marhain yang harus secara internal kita support kayaknya. Tapi memang kan susah juga kan membongkar itu. Tapi saya banyak dapat cerita gitu, di tiap angkatan tuh ada yang kondisinya seperti itu. Karena kan nggak semuanya ada di
di atas gitu kan, atau dalam kondisi yang nyaman sekarang. Kira-kira gimana ya, Mbak Sari? Satu hal, pada saat ini kita sebagai panitia sedang mendata kira-kira alumnus kita itu siapa aja dan bagaimana. Saya rasa nanti seiring dengan berjalan pasti data-data itu ada, dan setelah kita kumpulkan mungkin nanti juga di sini kan banyak ada kakak ingrajit atau apa segala macam yang sudah terbiasa untuk bergerak di golongan-golongan tertentu. Itu sangat bagus sekali. Dan tapi saya lagi belum kebayang betapa banyaknya dari ribuan alumnus itu pasti yang akan terdampak pada saat sekarang banyak. Apalagi yang dibilang wong cilik itu dia semakin banyak terdampak lagi. Jadi oke, saya setuju banget, mari kita bersama-sama kita gotong royong, tapi sistemnya kita buat dulu begitu kan. Karena pasti akan banyak sekali yang membutuhkan hal yang demikian. Saya rasa nanti para pakar-pakar bisa berebut untuk mewujudkan kira-kira cara yang terbaik bagaimana. Saya rasa nggak mungkin nggak punya ide, 4.000 alumni loh dikumpulin. Banyak idenya pasti. Ya nggak, sumbang sarannya itu banyak banget pasti. Boleh, nanti kita siapkan waktunya dan wadahnya. Semoga ini semua bisa terlaksana untuk jangka waktu panjang. Kira-kira demikian. Mbak Sari, kalau mungkin dibikinkan aja semacam webinar gitu kan, dia Ratna Permata sebagai hostnya gitu kan, kita bahas sama-sama gitu kan, bagaimana sih sama-sama keluar dengan selamat dari kondisi ekonomi seperti ini. Karena tadi saya barusan ikut webinarnya Yuswo Hadi. Ada beberapa kajian yang diangkat bahwa ternyata sekarang yang bergerak di kreatif ini ya, belum tentu dia yang cepat recover gitu loh. Yang sekarang bergerak adalah ekonomi masyarakat yang jual beli, ya. Ini yang bergerak, ini yang menggerakkan ekonomi kita. Yang kreatif, yang musikal, yang tarian, yang seni itu masih belakangan. Kalau lihat piramida Maslow dia masih nanti. Yang penting sekarang adalah orang bisa hidup, bisa dapat penghasilan, dan ekonomi bergerak. Dan siapa yang bisa menggerakkan mereka adalah mereka-mereka yang ada di kelas menengah atas yang masih punya uang, saving dan aman, bisa belanja, bisa jalan-jalan, bisa pariwisata jalan lagi, pariwisata ke bawah bergerak, dan yang lain-lain. Itu ceritanya. Oke, saya rasa cukup Mas Dudi. Boleh nanti kita tunggu ide selanjutnya dari Mas Dudi. Mungkin Mas Dudi yang bisa memulainya. Nanti kita siap untuk mengerjakannya semuanya. Ya, saya rasa kita setuju semuanya. Jadi kita kira-kira demikian. Oke? Oke, sip. Ada apa lagi, Jet? Enggak, ada rencana memang gini, saya mungkin ya ingin ya sharing aja mengenai kajian ya, bagaimana menghadapi ekonomi di saat resesi dan COVID ini gitu. Flyernya sih lagi dalam proses pembuatan, nggak jadi. Good. Kepengennya sih gitu. Support. Aku support. Siap. Lagi bikin flyernya sebenarnya gitu. Kemarin udah sempat bicara juga sama Roro, cuman belum diproses lebih lanjut nih. Gitu. Ya, kita bisa bergerak. Saya yakin kok semuanya pasti punya perhatian ke arah itu. Dengan waktu belum. Ya. Oke. Nanti mungkin yang detail-detail seperti itu nanti karena udah di luar udah out of topic karena kita bicara tentang bukunya Mas Retor ini. Jadi kita kembali ke laptop dulu ya, kembali ke bukunya Mas Retor, dan untuk acara-acaranya Road to Reuni Akbar untuk pemberdayaan wong ciliknya 70 dan sebagainya, itu mungkin bisa dilakukan di waktu yang lain. Oke, Mas Retor, ini kita sudah hampir habis karena memang sudah melewati jadwalnya. Kita udah dekat maghrib juga. Mungkin ada hal lain hal terakhir mungkin yang ingin disampaikan untuk pemirsa di sini mengenai wong cilik ini. Ya, intinya sih begini ya, dalam periode pemerintahan manapun
Ya, karena itu kepentingan ekonomi, kepentingan pemilik modal yang bercampur dengan kepentingan politik selalu bermain yang itu yang mencegah yang mengakibatkan pemberdayaan Wong Cilik itu jauh dari harapan. Nah itu tanpa saya bicara periode ya, Jokowi, SBY, apalagi zaman Soeharto itu kan, nah itu kan konglomerasi aja kan memunculkan dari zaman Soeharto berkembang sampai sekarang itu ya itu yang bermain. Jadi siapapun pemerintahannya tugasnya itu. Ya. Persoalan isu keadilan sosial. Betul. Jadi ujung-ujungnya ya memang Wong Cilik ini sebenarnya sebagai perwujudan dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Iya. Sila kelima. Betul ya? Sila kelima ya. Oke. Waduh, thank you banget nih. Kita udah bicara tentang politik ya. Agak-agak panas dikit tadi, tapi terus kemudian adem-adem aja. Karena emang sengaja sih. Saya tahu. Thank you ya, Adit ya. Sudah memberikan saran-sarannya. Dudi juga, Hari juga ya. Dan tentunya Ibu Sari, Ibu Ketua. Dan sayang sekali Mbak Cica sudah tidak bersama kita. Tapi saya mau foto dulu. Tadi Mbak Cica nggak sempat difoto ya. Oke, jangan cakep dulu ya. Silakan. Wajah cakepnya dulu, yuk. 1, 2. Iya. Tadi lagi habis bangun tidur. Nah, itu Cica bangun lagi Cica. Untung bangun. Iya. Kalau masih bisa bangun nggak apa-apa kan. Mau ketemu Sohib. Kan jadi buru. Gitu ya. Ini sohib-sohib semua nih Mas Vetor. Coba silakan dibuka aja deh itu ya, unmute aja semuanya. Ini Mas, Job DS sekaligus sih kakaknya nih. Iya. Boleh ikutan ngomong silakan. Sekarang kita udah bebas karena ini udah selesai acaranya. Di mute. Unmute dulu, Mas. Unmute dulu. Nah, nggak usah. Silakan udah ngomong aja. Nggak. Nggak mau. Nggak mau ngomong, takut kolusi. Apa namanya? Oke, ya kita foto dulu nih. Mbak Cica mana? Mbak Cica nongol lagi. Ya, silakan. Mbak Cica wajahnya. Ya, kita foto dulu nih. Ayo dong. Tadi nggak sempat foto kita. Nanti kan nggak seru Mbak Cica-nya nggak ada. Ayo, apa? Mas Ari? Saya Gaya Jaya. Ntar dulu, ini apa sih yang hilang lagi? Saya Gaya Jaya. Mau pakai begini? Oke ya. Cheers. Saya Gaya Jaya. Ya. Oke, coba kita save dulu. Yes. Ada wajahnya. Sultan Naya mana nih muncul? Naya, udahlah wajahnya udah ada lah dikit. Om Jack juga nggak ada wajahnya. Mbak Ria juga nggak ada wajahnya nih. Thank you. Acaranya keren. Thank you semuanya ya. Thank you semua. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di acara Under the Cover next week. Untuk yang dapetin giveaway, ada 3 orang. Sorry, tadi lupa diumumin. Karena tadi yang nanya adalah pertama Indrajit, kedua Hari B. Irawan, ketiga Dudi Agusta. Jadi ada 3 orang yang mendapatkan 3 kali berturut-turut dapat buku, keren gue. Kalau gitu lo jangan lagi ya. Jangan lagi ya. Ini bukunya, ada satu buku adalah buku Marhaen dan Wong Ciliknya Mas Retor, tapi cuma 1. Dan ada 2 buah buku kekerasan dan identitas. Ini berantem dulu, Indrajit, Hari, dan Dudi. Yang mana yang mau dikasih bukunya, Mas Retor? Kan, aku yang mana aja. Mas Retor aja yang menentukan. Ya, panitia aja lah. Nah, panitia, celaka saya. Panitia yang saya udah kasih. Udah dikasih ke panitia. Iya.
Mbak Cica dikasih nggak nih Mbak Cica? Mbak Cica itu buku Marhain mau kali. Mbak Cica mau dikasih buku Marhain? Mau ya? Ya, gue dapat dua aja. Tapi tadi sih udah suruh browsing 63.000. Udah, Mbak Cica dapat, tenang, 1. Thank you Mbak Dia. Nah, 2 buku lagi itu. Kalau gitu Indrajit sama Dudi aja ya. Dudi, Hari ya. Silakan. Iya. Silakan, thank you aja. Ya, karena Dudi udah keseringan buat dapat buku, dia nanti rak bukunya kepenuhan. Udah dua. Tuh, udah 2 tuh. Ya udah, yang buku Marhain buat Mbak Cica dan kemudian 2 buku Kekerasan dan Identitas buat Indrajit dan Hari. Monggo. Thank you. Ya. Thank you. Hah? Ya. Gimana Bu?